Ya. Sampai dengan sekarang modal dari dari Pemprov sendiri sebesar 140 miliar dari anggaran dasar Ya. 200 miliar. Memang masih ada kekurangan dan kami sampai dengan saat ini intens berkomunikasi dengan Pemprov terutama dan kepada rekan-rekan yang ada di legislatif juga Ya. untuk bisa tujuan kami adalah meyakinkan bahwa bisnis ini bisa berkembang dengan baik, tapi tujuan utama, tujuan mulianya adalah bagaimana caranya membantu UMKM supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu saja. Ya. Jadi ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna perjuangan seorang anak bangsa, yaitu Pak Mustafa, yang pernah menjadi Bupati Kudus 2 kali dan sekarang menjadi anggota DPR RI yang ternyata telah banyak berkiprah, terutama di bidang perekonomian, di bidang ekonomi kerakyatan, UMKM, dengan kami beri judul program ini Mustafa, Memotret Indonesia dari Kudus. Saya sudah bersama dengan salah seorang yang sangat mengenal baik gagasan maupun perjuangan Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM ini, yaitu Bapak M. Nasir Siregar. Beliau saat ini Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Tengah. Apa kabar Pak Nasir? Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat. Salam sehat selalu. Ya, sehat. Pak Mas Sadono. Iya. Pak Nasir, sebagai latar belakang mungkin Bapak bisa cerita mulai latar belakang pendidikan, karir, sampai pada akhirnya Bapak terpilih menjadi Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Tengah. Silakan Pak. Baik, atur nuhun Pak Bambang Sadono atas waktunya. Sebenarnya ini kebetulan saja Pak, saya sebenarnya nyemplung di industri asuransi. Yeah. Jadi sejak kuliah dulu di tahun 95 itu sudah kuliahnya di asuransi Pak, di SMA Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Nah setelah itu berjalan dengan waktu, saya bergabung di asuransi Jiwa Manulife. Yeah. Sejak 97 sampai 2008, 11 tahun di sana. Ya. Setelah itu ya berdiri di beberapa asuransi juga Pak. Jadi tidak jauh dengan di asuransi. Ya setelah itu di Tokyo Marine 1 tahun, setelah itu di Juri dan terakhir di grupnya Star Investama. Dulu namanya Rekapital. Ya. Nah pada saat proses waktu kita join di PT Jamkrida Jateng, nah ini kami terutama saya ya ikut bidding Pak, open bidding waktu itu yang dilakukan oleh lembaga independen dan prosesnya kita laluin sesuai dengan prosedur. Setelah itu kita terpilih dan pertanggal 6 Desember waktu itu kami diundang oleh Pak Gub RUPS pertama kali untuk mengangkat kami dan satu direksi lagi sebagai
sebagai direksi dan Dewan Komisaris di Jamrida Jateng. Gitu Pak kira-kira. Ya. Ya Pak, yang menarik ini kan jenis asuransinya kan agak berbeda dari yang sudah Bapak jalani ya selama ini, mungkin mulai asuransi jiwa, asuransi kerugian. Ini mungkin agak lain, bisa diceritakan Pak? Ya, jadi memang ini tantangan terbaru Pak pada saat saya bergabung di perusahaan penjaminan, terutama di Jamrida Jateng. Memang dari sisi resikonya memang hampir mirip-mirip dengan asuransi, tetapi memang kegiatan usahanya agak berbeda karena memang lebih banyak nanti kita sebenarnya membantu UMKM dan usaha produktif di perusahaan penjaminan. Namun dari sisi background, basic memang kita berkolaborasi sebenarnya Pak Bambang Sadono, bahwa saya backgroundnya asuransi jiwa, satu lagi direksi saya backgroundnya penjaminan, jadi kita berkolaborasi untuk bisa memberikan inilah kontribusi kepada Jamrida Jateng maupun untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ya, itu kalau tidak salah kan gagasannya karena banyak pengusaha kecil menengah yang kalau mengambil kredit dia tidak bankable, kemudian harus ada yang menjamin, maka kemudian didirikan Jamrida. Nah, itu sejak berdiri sampai sekarang seperti apa Pak capaiannya Jamrida Jateng ini? Jadi memang seperti yang Pak Bambang Sadono sampaikan tadi, bahwa tujuan utama kita itu sebenarnya membantu yang visible, yang layak usaha tapi belum bankable. Bahkan belum bankable ini kan biasanya kalau perbankan itu related dengan agunan Pak, kolateral. Nah, Jamrida Jateng ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai pengganti agunan atau kolateral sebenarnya. Sehingga kita akses permodalan bagi UMKM itu bisa kita bantu semaksimal mungkin khususnya di daerah Jawa Tengah. Nah, khusus untuk capaian, kita memang berpatokan kepada 4 perspektif, Pak Bambang, terkait dengan kinerja. Yang pertama, itu disebut dengan kita sistemnya pakai manajemen toolsnya balance scorecard. Yang pertama perspektifnya dari learning and growth, dari pembelajaran dan pertumbuhan. Itu kita biasanya yang paling utama adalah melakukan survei kepada karyawan kita sendiri. Apakah memang nyaman di Jamrida atau tidak. Dan alhamdulillah skornya di tahun 2021 itu 86% dengan skala 100%. Jadi cukup puas, sangat baiklah bahwa teman-teman bisa engagement-nya, keterlibatannya di Jamrida sangat baik. Nah, yang kedua, dari perspektif bisnis proses, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah mendapatkan ISO 9001 terkait dengan manajemen mutu. Setelah itu kami mendapatkan ISO 37001 terkait dengan anti penyuapan, dan kita juga sudah mendapatkan rating Fevindo dengan rating triple B. Triple B dengan kondisi stabil. Itu adalah capaian kami sampai dengan saat ini. Nah, dari sisi perspektif pelanggan, ini adalah yang memang utama kami adalah untuk membantu UMKM. Sekarang untuk yang usaha produktif sendiri sudah mencapai 154.500 jumlah nasabah usaha UMKM dan produktif. Total nilai penjaminan yang kami jamin sekarang itu yang kita retensi sendiri sekitar 5,7 triliun nilai penjaminan. Jadi memang kita mendorong agar ke depannya kita lebih banyak untuk melakukan penjaminan di usaha produktif. Di lembaga keuangan terutama, termasuk di Bank Jateng, di BPR BKK milik Pemprov maupun bank daerah milik kabupaten kota. Kita sudah bekerja sama lebih dari 151 lembaga keuangan yang ada di Jawa Tengah khususnya. Adalah beberapa capaian. Yang satu lagi terkait dengan keuangan,
sampai dengan 2021 kategori keuangan kita sangat sehat, Pak Bambang, dengan parameter yang sudah ditentukan oleh OJK. Ya. Nah, kami juga sudah memberikan kontribusi awalnya untuk pendapatan asli daerah. Awal di tahun 2015 itu 572 juta. Saat ini sudah memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sebesar 8,8 miliar rupiah. Ya. Hasil RUPS terakhir di 2022 ini. Ya. Itu Pak Bambang. Ya. Ya, baik. Nah, di dalam praktek Pak, dari sejumlah nasabah dan nilai jaminan 5,7 triliun itu, pengalaman selama ini risikonya seperti apa Pak? Nah, karena kita background-nya memang di industri yang mengelola risiko, memang kita perlu mempunyai sikap mitigasi yang baik dan sifat kehati-hatian ya Pak, yang prudent ya. Ya. Nah, sekarang ini memang di tahun 2021 kemarin banyak klaim yang terjadi karena akibat COVID ya Pak ya, COVID-19, dan itu memang semua industri termasuk kami juga mengalami hal tersebut. Tapi secara keseluruhan kita masih bisa memberikan kontribusi kepada PAD pada Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nah, sekarang kalau terjadi risiko, berarti kan Jamkrida yang membayar ke banknya itu. Lalu hubungannya dengan nasabah itu memang mereka mendapat jaminan free atau masih tetap bisa ditagih, Pak? Kalau khusus untuk prinsip penjaminan sebenarnya adalah talangan sebenarnya, Pak. Ya. Prinsip penjaminan ya. Ya. Namun OJK memberikan keleluasan kepada kita apakah memakai jaminan atau tidak, karena memang khusus yang katakanlah kami mendukung program Mitra 25. Ya. Nah, itu juga memang agunannya bisa dikatakan memang tidak 100%, sehingga kami menjamin di sana. Ya. Sehingga ada subsidi, artinya kalau memang ada program-program pemerintah, katakanlah kita bisa membantu, tapi di sisi yang lain kita ditantang untuk mencari pendapatan. Sehingga bisa disubsidi, sehingga kita tidak rugi. Yeah. Nah, itu adalah salah satu strategi yang kami jalankan. Yeah. Yang seperti Bapak Bambang sampaikan tadi, bahwa untuk yang subrogasi kita juga sudah melakukan itu. Yeah. Yang one prestasi ya Pak ya, artinya kami membayar terlebih dahulu ke perbankan. Kami juga mempunyai kewajiban untuk menagih bersama-sama perbankan. Merecovery apa yang sudah kami bayarkan kepada perbankan. Oke, baik. Nah, sekarang kalau soal modal, Pak, selain modal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jamkrida mendapat tambahan permodalan dari mana, Pak? Ya, sampai dengan saat ini yang sudah menyertakan modal itu ada di Kabupaten Temanggung, terus di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan. Dengan satu lagi adalah KPRI Bakti Praja. Jadi pada saat pendirian kami hanya berdua, Pemprov Jateng dan KPRI Bakti Praja. Nah, setelah itu kami melakukan kunjungan intens kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Tengah untuk memberikan gambaran terkait dengan Jamkrida, dan kita meminta bantuan agar teman-teman di kabupaten bisa menyertakan modal, dan hasilnya ada 3 kabupaten yang sudah melakukan secara rutin menyertakan. Artinya apa tidak mungkin Jamkrida Jawa Tengah ini mendapatkan modal dari tempat lain, misalnya kerjasama dengan Jamkrindo dan sebagainya? Nah, sebenarnya hal itu pernah kita sampaikan. Hanya saja memang ini tergantung terkait dengan kebijakan di provinsi masing-masing. Jadi kita memang ada 18 Jamkrida Pak di seluruh Indonesia, masing-masing provinsi, dan memang masing-masing berdiri sendiri. Jamkrindo adalah BUMN, sedangkan Jamkrida di seluruh Indonesia adalah BUMD. Nah, sempat kemarin kami ini nanti hubungannya dengan Pak Mustafa juga nanti. Nanti akan kami sampaikan terkait.
Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, yang menjadi masalah apakah Jam Rindu Jawa Tengah itu sudah merasa cukup dengan modal yang ada, dengan tantangan yang harus dilayani ya perkembangan nasabah itu. Nah, solusinya seperti apa kalau memang kurang modalnya? Ya, ini memang sangat-sangat menantang kami, Pak. Jadi artinya pada saat kami melakukan penjaminan lebih besar kapasitasnya, tentunya kami juga dihadapkan dengan gearing rasio namanya, Pak. Dan gearing rasio ini kalau mencapai 40 kali kami tidak boleh melakukan kegiatan usaha oleh OJK. Nah, salah satunya adalah kami memang meminta bantuan dan kemarin di RBB-nya Bank Jateng sudah memberikan sinyal kepada kami agar kami diberi penambahan modal dari Bank Jateng. Jadi ini salah satu cara kami agar tetap kita bisa melakukan kegiatan usaha. Karena memang semakin banyak usaha UMKM yang kita jamin, tentunya salah satu syaratnya memang modal. Modal ini memang sangat-sangat signifikan. Ya, saya pernah mewawancarai Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah. Antara lain yang diberi penyertaan modal katanya juga termasuk Jam Krida. Kalau untuk yang sebelumnya memang Pak, sampai dengan sekarang modal dari dari Pemprov sendiri sebesar 140 miliar dari anggaran dasar 200 miliar. Memang masih ada kekurangan dan kami sampai dengan saat ini intens berkomunikasi dengan Pemprov terutama dan kepada rekan-rekan yang ada di legislatif juga untuk bisa tujuan kami adalah meyakinkan bahwa bisnis ini bisa berkembang dengan baik, tapi tujuan utama, tujuan mulianya adalah bagaimana caranya membantu UMKM supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu saja. Jadi ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Iya, baik. Sekarang kita pindah tentang Pak Mustafa. Mungkin Pak Nasir sudah kenal lama, tapi memang Pak Mustafa itu di DPRD Jateng itu kalau nggak salah 2004, kemudian saya masuk 2009. Nah, Pak Mustafa pindah jadi Bupati Kudus. Nah, sekarang Pak Mustafa jadi anggota DPR RI, Komisi Keuangan Perbankan kalau nggak salah ya. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana relasi dengan Pak Mustafa ini. Ya, sewaktu itu kami sowan Pak ke Pak Mustafa waktu beliau menjabat sebagai Bupati. Karena kami memang kan intens untuk melakukan presentasi untuk meyakinkan masing-masing bupati agar bisa menyertakan modal. Itu adalah awal perkenalan kami dengan Pak Mustafa. Secara intens memang komunikasi terbangun dengan baik itu setelah 1 tahun yang lalu Pak, setelah Pak Mustafa menjadi anggota Komisi 11 bagian keuangan di DPR RI. Itu adalah awal mula secara intens kami melakukan komunikasi secara baik. Ya. Lalu apa Pak? Kalau nggak salah Pak Mustafa juga mempunyai Bank Perkreditan Rakyat BPR. Apa saja yang dikomunikasikan atau bahkan mungkin dikerjasamakan? Ya, baik Pak. Untuk yang dengan BPR Agung Sejahtera sebenarnya kita sudah melakukan perjanjian kerjasama antara Jam Krida Jateng dengan BPR Agung Sejahtera.
Nah, di dalam perjalanannya, nah ini yang menarik Pak. Ya. Ada beberapa ide yang kita sampaikan, dan itu langsung ditangkap oleh Pak Mustafa bahwa ide ini mungkin bisa diterjemahkan dan bisa dilakukan atau direalisasikan. Dan salah satu contohnya memang yang menjadi, bisa dibilang ini success story, adalah terkait dengan petani jagung yang di Blora. Ya. Jadi kita diskusi sebelumnya, Pak, ini ada katakanlah petani Blora itu memang skemanya, konsepnya sebenarnya membantu bagaimana ada pihak obstakernya ada, tata kelola manajemennya ada, terus dari pihak supply-nya ada, dan dari pihak perbankannya ada. Sedangkan kami adalah sebagai pihak yang melakukan penjaminan kepada perbankan. Kebetulan untuk case yang petani jagung di Blora, ini adalah dari Pak Mustafa, inisiatornya untuk mengumpulkan semua yang berada di KTH, Kelompok Tani Hutan, yang ada di Blora. Kita bekerja sama dengan SPJT sebagai obstakernya. Dan ini tanpa agunan ya Pak ya? Iya. Ini menariknya, karena kalau saya melihat skema seperti ini seperti Grameen Bank yang ada di yang di Bangladesh, karena memang tanpa agunan sama sekali. Karena lahan yang dijadikan percontohan ini adalah lahan perhutani. Ya, dari sisi perbankan mungkin nggak masuk gitu loh, karena perbankan biasanya ada kolateralnya. Namun dengan adanya konsep yang bekerja sama dari hulu ke hilir, sehingga ini bisa dijalankan dan sudah kebetulan kemarin sudah panen Pak, hari Minggu kemarin panen perdana. Ya. Itu besarannya seperti apa Pak? Luasannya, jumlah petaninya, nilai ekonomisnya? Ya. Kalau luasannya, kalau tidak salah sekitar 146 hektar. 146 hektar itu ini adalah pilot project pertama. Dan terkadang petani ini kan butuh bukti dulu ya Pak ya. Baru mereka melakukan atau melaksanakannya. Nah setelah 146 hektar ini jalan, tetangga-tetangganya mau pengen ikutan Pak. Ikut bergabung untuk sesuai dengan program yang ada. Karena memang skemanya adalah SPJT melakukan pengelolaan, termasuk teman-teman di kelompok tani hutan ini seperti di ini Pak, diberikan insentif setiap bulannya. Insentif ini sekitar standarnya UMR Pak. Nah inilah yang yang memberikan excited atau surprise terhadap petani, karena selama ini petani tidak akan mendapatkan itu setiap bulannya. Nah, setelah itu skema mekanisasinya dilakukan. Nah, nanti pada saat penyerapan dilakukan oleh rekan kita di SPJT, nanti dibagi hasil Pak, hasil penjualannya dan dikembalikan lagi ke petani. Ini adalah konsep yang memang mungkin ini bisa diduplikasi kepada yang lainnya, komoditas lainnya, ataupun untuk di provinsi lainnya ini bisa diduplikasi. Sangat simpel sebenarnya. Tinggal kawan kita Pak. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Nanti mungkin secara detail saya juga akan wawancara kepada teman-teman di SPJT. Tapi mungkin Pak Nasir bisa memberi gambaran karena sudah panen, kan sudah bisa dilihat hasilnya. Itu kira-kira seperti apa keuntungan petani itu? Untuk keuntungan petani memang panen perdananya baru dilakukan kemarin. Jadi memang mekanisasinya inilah yang membuat panennya itu setiap hari Pak. Jadi katakanlah pada saat masa tanam 146 hektar itu ada orang-orang yang khusus yang melakukan penanaman, ada orang-orang yang khusus melakukan pemupukan, ada orang-orang yang khusus untuk panen. Jadi waktu lahan 1 hektar ini sudah ditanam, maka berlanjut di lahan yang selanjutnya, lahan selanjutnya. Ini kan setiap hari kan jalan Pak. Nah pada saat panen juga begitu, ini sudah panen, besoknya panen lagi.
Biasanya panen. Ya setelah panen yang pertama, ini bisa ditanam lagi Pak. Jadi berkelanjutan. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Karena kita targetkan bisa panen dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi beruntun gitu Pak ya. Jadi bisa. Betul. Ya, ini menarik. Nanti saya mau tanya tentang teknologi pertaniannya bagaimana ini bisa panen apa? Kan musim biasanya menentukan untuk pertanian itu. Tapi saya ingin tanya kepada Pak Nasir ini yang ada hubungannya tadi Pak dengan keuntungan secara ekonomi, termasuk apakah berarti tidak ada risiko apapun yang harus ditanggung oleh Jamkrida karena sukses gitu. Mau silakan Pak. Baik. Secara risiko memang tetap ada. Artinya katakanlah adanya keterlambatan panen. Pada saat katakanlah ini kan skemanya BPR Agung Sejahtera memberikan kreditnya kepada kelompok tani hutan. Jamkrida yang jamin. Jamkrida yang menjamin. Kenapa kami berani melakukan penjaminan? Karena syarat kami sebenarnya kalau komoditas seperti ini adanya garansi pembelian oleh pihak ketiga, yaitu SPJT. Karena kalau sudah ada garansi pembelian, Pak, kemungkinan gagal panennya ini kan bisa diminimalisir, Pak. Ya, itu yang kita lakukan. Adanya kepastian pembelian dan tata kelolanya itu dilakukan oleh SPJT. Jadi mekanisasinya itu dilakukan, dikontrol dengan ketat, sehingga pada saat panen juga penyerapannya juga hitungannya sudah ada. Kalau untuk keuntungannya mungkin nanti dari SPJT yang bisa menyampaikan. Kalau dari secara mitigasi resiko, kenapa kami akan melakukan ini? Karena memang konsepnya jelas. Ada supply-nya, ada tata kelola manajemennya, dan ada bayarnya. Dan itu kita kontrol bareng-bareng, Pak. Tadi menurut prediksi Pak Nasir, karena relatif ya, ini dianggap berhasil, ini akan berkembang terus dan Jamkrida tetap akan membackup Pak ya? Ya, kita sebenarnya untuk yang program seperti ini full support, Pak. Karena memang inilah sebenarnya yang kita bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Artinya dari sisi perbankan juga aman karena kami akan bayar terlebih dahulu. Tapi kami juga mempunyai perikatan dengan SPJT sebenarnya, Pak. Pada saat gagal bayar, nanti kalau memang sudah ini, ya balikin dulu uangnya ke kami. Gitu. Jadi itu perputaran yang memang bisa dilakukan bersama. Bahkan nanti program selanjutnya mungkin akan dilakukan kita sudah sepakat di Kabupaten Semarang dan di Grobogan, Pak. Lakukan hal yang sama dengan Pak Mustafa dan BPR Agung Sejahtera. Menarik sekali. Pak, di dalam bisnis keuangan ya, asuransi dan perbankan itu kan trust menjadi nomor 1, Pak ya. Betul, Pak. Nah, itu bagaimana Bapak mengenal ini Pak Mustafa ini seperti apa menurut Pak Nasir? Ya, setiap kali kita diskusi dengan Pak Mustafa memang saya melihat Pak Mustafa itu leadership-nya yang baik, Pak. Artinya apa? Dia bisa menyampaikan hal-hal yang memang perlu kita lakukan bersama-sama, itu bisa mereka lakukan. Artinya Pak Mustafa itu mempunyai leadership. Kalau memang kita ada ide kita itu ditantang dulu, Pak. Ini benar nggak? Mitigasinya gimana? Setelah itu, kita lakukan namanya konsep terlebih dahulu. Setelah itu kita perlu realisasi. Nah, Pak Mustafa adalah orang yang melakukan orientasi terhadap hasil. Jadi katakanlah, kemarin petani jagung itu adalah ide kita bersama. Setelah itu Pak Mustafa langsung panggil timnya untuk langsung ke Blora. Kita di sana melakukan sosialisasi dan ini kami sangat salut pada saat ini cerita ya Pak ya. Pada saat SPJT melakukan sosialisasi, yang lainnya pada diem Pak. Karena nggak mudeng. Setelah diambil alih oleh Pak Mustafa, diceritakan bahwa ini konsepnya seperti ini. Yang lainnya pada baru banyak yang nanya dan pada banyak yang setuju gitu Pak. Jadi memang komunikasi yang dibangun kepada masyarakat itu sangat baik sekali. Mungkin karena memang background-nya adalah Bupati Kudus 2 periode mungkin ya. Sehingga komunikasinya lancar. Bahkan kita terkadang apa yang tidak kita bisa sampaikan ke masyarakat, Pak Mustafa bisa dengan secara bahasa yang sederhana bisa diterima oleh soal KPR dan punya rumah,
Dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya. Baik, sekarang yang lebih luas lagi Pak ya. Ini kebetulan Pak Mustafa ada di DPR RI, Komisi Keuangan Perbankan, termasuk asuransi juga di situ. Baik. Berwenang membuat regulasi. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa diperjuangkan atau dititipkan kepada beliau. Kalau dari Jamkrida seperti apa sebenarnya yang diinginkan, regulasi, dukungan dan sebagainya dari Komisi 11 itu? Ya. Sebenarnya Undang-Undang Penjaminan Nomor tahun 2016 itu adalah inisiatif dan keputusan politik DPR RI, Pak. Ya. Undang-undang itu lahir bukan dari pemerintah, tapi dari DPR RI. Yeah. Nah, ini menjadi momentum agar perusahaan penjaminan yang ada di daerah itu bisa dari 18 provinsi sekarang, ya minimal di tahun-tahun mendatang itu bisa menambah, Pak. Karena memang dampak dan multiplier efeknya kepada teman-teman di lembaga keuangan maupun di UMKM itu sangat terasa sekali. Nah, ini yang memang menjadi concern kami, dan kami juga diskusi dengan Pak Mustafa. Kira-kira pemerintah pusat bisa bantu enggak terkait dengan penyertaan modal? Saya sih belak-belakan aja kepada beliau. Dan itu bisa memungkinkan saja katanya. Nah, skema itulah yang kita akan coba kita usulkan kembali, karena memang kita artinya pemerintah pusat nanti diberikan kepada pemerintah daerah. Sebagai bentuk penyertaan modal kepada Jamkrida. Karena memang kita syarat modal, Pak. Atau mungkin nggak ada sindikasi bersama Jamkrindo gitu kira-kira. Untuk sindikasi memungkinkan. Kita juga di satu asosiasi, Pak. Namanya Asosiasi Pindo, Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia. Ketuanya adalah Jamkrindo dan anggotanya adalah Jamkrida. Nah, kami secara intens melakukan koordinasi, dan kalau dari sisi penjaminannya kita bisa sharing. Bisa sharing antara sesama perusahaan penjaminan. Sudah kita lakukan juga, Pak. Hanya saja memang kan pemerintah pusat melalui DPR kan bisa memberi penyertaan modal negara kepada BUMN yang penggunaannya bisa diarahkan untuk sinergi dengan Jamkrida misalnya, seperti itu, Pak. Bisa, itu sangat memungkinkan, Pak. Jadi selama ini memang bahkan ini sekadar guyonan. BUMN setiap tahun dikasih penyertaan modal, Pak. Sedangkan Jamkrida belum tentu. Karena kan memang kebijakannya ada di pemerintah masing-masing. Dan kita mendukung program yang sama, katakanlah KUR. Kita diminta untuk jamin KUR, sama-sama dengan BUMN. Ya saja mereka diberi penyertaan modal setiap tahun katakanlah. Nah, sedangkan kita memang memahami kondisi yang ada di pemerintah provinsi. Maka skemanya bisa dua, Pak. Bisa bantuan kepada pemerintah daerah yang diarahkan untuk kepentingan UMKM melalui Jamkrida, bisa melalui Jamkrindo untuk kerjasama dengan Jamkrida. Itu memungkinkan, sangat memungkinkan, Pak. Jadi uangnya sama-sama dari APBN. Betul, Pak. Nah, sekarang terakhir, Pak, mungkin Bapak kenal Pak Mustafa sudah lama. Mungkin ada yang diharapkan beliau sebagai anggota DPR RI atau sebagai pribadi. Pak Mustafa ini hampir 60 tahun ya. Akan ulang tahun gitu. Silakan Pak Nasir, mungkin ada saran atau pendapat. Baik, Pak.
Ya, Pak Mustafa ini kami anggap sebagai orang tua, Pak. Sebagai orang tua kami, sebagai senior juga di industri asuransi, karena beliau backgroundnya asuransi dan saya juga asuransi. Dan kami mengharapkan kepada Pak Mustafa di ulang tahun yang ke-60, ya, tetap istiqomah, Pak. Ya, tetap konsisten untuk membantu masyarakat dan UMKM. Ya, bisa melalui buah pikiran Pak Mustafa sendiri, ide-idenya, dan melalui program-program yang memang bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Itu ya pesan dari kami, Pak, sebagai sahabat dan senior, Pak. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Siregar, Dirut PT Jamkrida Jateng. Banyak hal yang sudah disampaikan pada Pak Mustafa dan banyak hal juga yang mudah-mudahan sinergi bisa membantu tujuan utama Jamkrida, yaitu untuk UMKM di Jawa Tengah, dan ternyata juga sudah mulai dikerjakan dengan petani di Blora. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Pak. Terima kasih Pak Mas Adana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak. Iya Pak Nasir, terima kasih. Terima kasih.